Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, baiklah, dalam kesempatan ini sebelum saya menyampaikan pesan Dharma, kita awali dengan doa. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Gurue Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa berkenan melimpahkan rahmat anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pesan Dharma menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Pemirsa yang budiman, kita melihat secara empiris, nyata kita lihat banyak sekali peristiwa yang dapat kita saksikan dalam kehidupan ini. Misalnya saja kita melihat fenomena alam seperti gunung meletus yang menggetarkan, menggoncangkan, di mana binatang purat parit tunggang langgang pada pergi, ketakutan termasuk kita di dalamnya. Begitu juga kita melihat, menyaksikan bagaimana dahsyatnya gempa tsunami itu, air laut naik ke daratan, bukit-bukit dilewatinya, banyak satu kehancuran yang menelan harta jiwa manusia yang tak ternilai. Begitu juga kita melihat peristiwa gempa hampir melanda beberapa pulau di negara Indonesia khususnya. Banyak sekali bangunan-bangunan yang kokoh dipandang, remuk dibikinkan. Banyak saudara-saudara kehilangan nyawa. Begitu juga binatang peliharaan banyak yang tertimpa oleh reruntuhan gempa itu. Belum kita melihat, mendengar juga bagaimana dahsyatnya angin puting beliung, banjir begitu yang menggenangi rumah-rumah penduduk, sehingga ini adalah merupakan satu fenomena alam yang betul-betul terjadi. Belum juga setelah berbagai di tengah-tengah bencana itu juga dunia dilanda COVID, yaitu COVID-19, menelan korban nyawa luar biasa dahsyat dan hebatnya, serta menggemparkan dunia hal ini. Pemirsa yang budiman, itulah peristiwa alam yang terjadi di muka bumi ini. Lalu, apakah kita harus berpangku tangan? Apakah kita harus berdiam diri 1000 bahasa, atau tidak ada aktivitas? Saya rasa pemirsa yang budiman, kita ini hidup ini memang mengalami berbagai macam peristiwa alam yang harus kita lewati. Oleh sebab itu, kita selaku umat yang beragama, terutama agama Hindu, kita harus selalu bersemangat dalam hidup. Kita harus bangkit di dalam hidup ini. Saya membaca buku Swami Vivekananda dengan judul Way of Life, Jalan Kehidupan itu. Beliau menegaskan kita harus bangkit dari kelemahan ini. Sebab bangkit dikatakan adalah kehidupan, sedangkan kelemahan itu adalah kematian. Maka daripada itu,
Beliau memotivasi kita harus bersemangat. Lalu bagaimanakah dengan pustaka suci Weda? Di dalam Adiaya 3 Sloka 8 Pancama Weda itu, niyatam kuru karma tuam karma jaya yohai karmana sarira rafi catena prasedit akarmana. Bekerjalah sesuai dengan yang ditentukan. Berbuat lebih baik daripada tidak berbuat. Tatkala kita tidak berbuat untuk memenuhi kebutuhan hidup pun, kita akan mengalami satu kesulitan. Dari sabda Tuhan ini secara jelas untuk menginspirasi dalam kehidupan kita, suka maupun duka, kita harus mempunyai semangat hidup. Kita harus bangkit dalam kehidupan ini. Kita harus kreatif, kita harus disiplin, kita harus ulet di dalam menimba ilmu di universitas kehidupan ini. Pemirsa yang budiman, yang pertama tadi semangat, yang kedua kita adalah sabar. Karena kita tidak mampu, tidak kuasa untuk mengendalikan semua peristiwa alam yang begitu dahsyat di luar jangkauan manusia. Oleh sebab itu kita harus sabar dalam menyikapi hidup. Ibaratkan kita menanam, katakan tumbuh-tumbuhan sekarang, dia tidak langsung berbunga, berbuah, tapi tentu mengalami proses. Nah, di dalam proses kehidupan inilah hendaknya kita harus sabar. Karena sabar sesuai dengan sabda Brahman di dalam Sarasamusaya 93, Nata Sri Matara Kincin Danya Pitara Tata Prabawis Norita Data Kesama Sarprawata. Kesabaran itu adalah emas. Kesabaran itu adalah utama. Kesabaran itu perhiasan yang menarik. Dan manusia yang mampu memerangi hawa nafsu, luar biasa kemuliaannya. Oleh sebab itu kita harus menjadi manusia yang mulia, yang berguna, yang bermanfaat, penuh kesabaran dalam menyikapi berbagai fenomena kehidupan di dalam menimba ilmu dalam universitas kehidupan sekarang ini. Pemirsa yang budiman, begitu kita tetap bersemangat, begitu kita tetap bersabar, apapun hasil akhir daripada perbuatan kita, maka itulah yang patut kita nikmati, patut kita syukuri. Tulianinda statir matir samtus tokenacit aniketa statir matir batinemi priyo nara. Kepada siapa caci dan maki harus kita lakukan? Pendiam, puas dalam hidup ini, mensyukuri sekecil apapun rezeki yang diberikan, teguh dalam pandangan, mewujudkan serada bakti kita kepada Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Pemirsa yang budiman, dapat saya simpulkan, di dalam kita menimba ilmu pada universitas kehidupan alam ini, kita harus bersemangat, kita harus sabar dan mensyukuri kehidupan ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.